Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Bersua Kembali Dunia Nostalgia. Nah, di sini kita akan membahas, berbincang-bincang bersama para alumni beasiswa aktivis Salman. Dan sekarang juga sudah ada tamu spesial untuk episode perdana ini. Nah, tamu spesial kita pada hari ini adalah Kang Fajar. Nah, Kang Fajar atau nama lengkapnya Muhammad Akbar Fajar Siddiq ini sekarang sedang aktif ya Kang di Rumah Amal Salman menjadi seorang amil muda. Oke, Nah, sekarang untuk tahu lebih banyak tentang Kang Fajar, aku pingin mulai dari kalau Kang Fajar sendiri menceritakan sosok Kang Fajar tuh sebagai siapa sih Kang? Kalau dari Kang Fajar? Wah, sebagai apa ya? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Kalau saya menceritakan sosok diri saya pribadi sebagai apa, ya tentunya sebagai hamba Allah ya. Hamba Allah yang senantiasa belajar, kemudian senantiasa berusaha untuk bisa menebarkan banyak manfaat dan juga berproses untuk mencari ridho Allah dengan segala jalan kebaikan yang bisa saya tempuh. Seperti itulah singkatnya. Oke, berarti intinya menjadi seorang hamba Allah ya Iya, Kang? yang bisa bermanfaat ya. Nah, terus aku lihat juga ya Kang, kalau misalnya di Instagram tuh brandingnya Kang Fajar adalah Amil Muda Rumah Amal Salman. Boleh diceritain nggak Kang, keseharian Kang Fajar jadi seorang amil muda tuh kayak gimana sih? Apa Instagramnya? Apa? Instagram saya? Apa ya? Bisa cek ya @akbar Fajar Siddiq. Ya, bener. Dibuktikan nanti. Ya, apa keseharian ya? Iya. Ya, keseharian sebagai amil muda, ya saya terutama di bagian program ya. Di bagian program sejak awal ya, bahkan sejak saya sebelum jadi amil muda sebagai volunteer dulu ya, itu sudah aktif di program Rumah Amal Salman sebagai volunteer. Nah, kalau sehari-harinya sekarang saya menjabat sebagai manajer program, di mana saya membawahi teman-teman ya, membersamai teman-teman semua yang memiliki banyak program di Rumah Amal Salman, ada program pendidikan, teknologi, kemanusiaan, ekonomi dan yang lainnya. Nah, itu saya bersama teman-teman mencoba mengatur strategi, mencoba melihat bagaimana kebutuhan masyarakat, kemudian kita coba bikin program, kita coba maksimalkan resource yang kita punya untuk bisa membantu banyak orang. Oke, menarik banget ya Kang. Kalau dulu saya taunya amil tuh cuma ya udah sekadar menyalurkan dana zakat, tapi ternyata di masjid gitu kan, terima zakat. Ternyata lebih dari itu ya, bisa disalurkan dalam berbagai macam bentuk program. Ya, kalau sekarang udah sangat berkembang ya amil ya teman-teman semua ya. Jadi ya saya juga dulu nganggapnya amil itu sebagai apa ya? Volunteer lah ya. Ya biasa mungkin zakat fitrah tiap tahun di masjid, nongkrong di masjid nungguin, dan zakat fitrah dicatat, pakai akad disalurkan beres. Tapi kan sekarang ya banyak sekali yang bisa kita kreasikan, bisa kita inovasikan melalui zakat, tentunya khususnya oleh amil muda. Oke, menarik. Nah, aku ingin tahu Kang, kenapa amil gitu? Kenapa Kang Fajar memilih jalan menjadi seorang amil muda? Karena udah takdirnya. Sebenarnya saya istilahnya tidak memilih ya, bukan maksudnya tidak sejak awal mematok saya harus jadi amil Rumah Amal Salman atau saya harus jadi amil dimanapun enggak ya. Tapi itu ya jalan yang sudah ditentukan oleh Allah ya. Karena niat saya awalnya tentu jauh-jauh ya, kuliah, bahkan saya nggak ada kaitannya dengan amil ya teman-teman. Saya kuliah di Unpad sastra Arab, ya adalah dikit-dikit Al-Qur'annya bahasa Arab ngerti lah ya. Tapi ya secara spesifik amil nggak ada ya. Cuma memang saya udah banyak berkegiatan, bersinggungan dengan volunteeran, bersinggungan dengan amil gitu ya, dan Rumah Amal Salman, lembaga amil zakat sejak kuliah. Jadi saya melihat bahwa amil ini tadi ya menganggapnya bukan suatu hal yang sederhana, bukan suatu hal yang mungkin gampang gitu ya, kita menghimpun, menyalurkan beres enggak gitu ya. Tapi dengan menjadi amil tuh kita bisa banyak berkreasi, kita bisa banyak berkontribusi. Contohnya sekarang saya di Rumah Amal sebagai manajer program, kan tidak dituntut cuma sekedar oke, ini ada dana zakat silakan salurkan, enggak ya. Tapi kita berkreasi bagaimana bisa menciptakan program yang berimpact, bagaimana menciptakan program yang bisa merata gitu ya, nggak hanya sekedar ini ada dana zakat disalurin ke ekonomi semuanya, ke pendidikan semuanya, nanti yang lain nggak tersentuh. Nah itu kan perlu ada strategi ya. Nah saya lihat itu dengan resource yang ada itu kita bisa memaksimalkan banyak
kontribusi kita untuk kemajuan umat dan juga bisa menolong banyak orang. Oke, jadi ternyata pekerjaan menjadi seorang amil tuh tidak sesimpel itu dan justru harus harus memikirkan bagaimana strateginya. Karena dana yang diperoleh pun dana dari zakat dan amanahnya besar juga ya Kang. Benar sekali. Nah, tadi Kang berbicara soal apa saja yang bisa dilakukan oleh seorang amil. Kalau dari segi tantangan nih Kang, apa sih tantangan terbesar di pekerjaan seorang amil itu? Tantangan terbesarnya di inovasi ya. Karena ini dunia amil ini ya, dunia zakat ini gak hanya sekedar tadi soal penyaluran aja. Tapi kita udah mulai dituntut untuk bisa berinovasi, berkreasi. Karena ya kita ini kan dana masyarakat, dana umat ya. Tentunya masyarakat yang menitipkannya nggak hanya sekedar ya udah nih saya titipkan dana saya kemudian bebas yang penting diterima orang dia bisa makan kan enggak ya. Tapi ada perubahan yang dituntut, ada impact yang dituntut oleh masyarakat. Bahkan kan ada regulasinya dari Basnas, dari pemerintah itu dana zakat harus bisa berdampak apa, harus bisa nanti disalurkannya seperti apa. Nah itu yang nanti tentunya menjadi tantangan bagi sekarang bagaimana kita bisa meng-create program, bagaimana kita bisa menimbulkan impact yang bisa merata dan juga sangat dirasakan oleh masyarakat. Oke Kang, jadi kan tadi banyak membahas juga soal ini tuh nanti yang bakal mendapatkan manfaatnya masyarakat luas, kayak itu akan membantu permasalahan-permasalahan yang dialami oleh masyarakat. Nah, saya ingin nanya nih, kalau balik lagi ke diri Kang Fajar, apa sih core value yang Kang Fajar bawa gitu selama menjadi seorang amil? Mungkin itu juga value yang jadi value utama dari hidup Kang Fajar. Kalau value pertama tentunya ini ya amanah ya. Amanah itu jadi value utama kita sebagai seorang amil ya. Bahkan sebagai seorang manusia ya teman-teman ya. Teman-teman mau kerja apapun, mau jadi apapun, mau jadi dokter, mau jadi bahkan yang paling istilahnya nggak kita inginkan, misalnya jadi tukang sapu jalan ataupun amanah itu jadi value yang sangat penting. Nah, bagi saya value amanah itu menjadi penting karena ya kepercayaan orang itu menjadi nilai utama ya bagi kita untuk bisa bergaul di masyarakat dan juga dipercaya oleh orang. Kemudian yang lainnya juga saya itu punya value ke pendidikan dan ekonomi ya. Maksudnya saya berusaha di sini tuh bisa meningkatkan bagaimana yang saya lakukan ini bisa mengembangkan masyarakat. Bagaimana saya bisa mengembangkan SDM ya, pendidikan tadi ya. Jadi gak hanya sekedar menyalurkan tapi juga bisa menambah kapasitas orang sehingga nanti lahirlah muzaki-muzaki baru ya, pemimpin-pemimpin baru dari dana zakat, dari gerakan zakat. Kalau ekonomi ya saya berusaha bahwasanya dengan dana zakat ini kan kita bisa membantu pemerintah dalam mengatasi kesenjangan ekonomi yang ada. Oke, berarti tadi awalnya itu dari amanah ya Kang? Amanah yang paling utama. Terus tadi juga banyak menyinggung kalau misalnya akan membantu masyarakat dan lain-lain. Kang Fajar punya punya sense untuk melakukan itu tuh gimana tuh ceritanya Kang? Karena mungkin nggak semua orang memilih jalan itu gitu. Ya tentunya kita sebagai manusia ya punya empati teman-teman ya, punya jiwa sosial dan kita hidup makhluk sosial ya, butuh orang lain. Jadi saya menggabungkan itu ya, saya butuh orang lain dan tentunya saya pikir juga orang lain butuh kita gitu ya. Apapun yang kita bisa ya nggak mesti soal kita punya uang kita kasih ke orangnya, tapi kita bisa ya nolongin orang nyebrang jalan itu juga sudah berbuat baik ya, sudah bisa kita berhidup sosial. Nah terus juga empati ya saya ya mungkin kalau tergolong orang yang empatinya tinggi ya, jadi talent mapping juga empatinya alhamdulillah tinggi. Jadi ya cocok lah gitu di amil ilmu amal Salman ini. Ya empati sih kalau saya memang jadi poin utamanya kenapa bisa tergerak, kenapa bisa juga bahkan dari dulu ya saya kalau sebelum jadi amil ya itu sudah terjun lah ya di dunia istilahnya membantu orang lain lah. Saya gabung di komunitas, saya gabung di organisasi yang memang itu dia bergerak di bidang sosial.
Menarik banget nih. Nah, Kang, balik lagi ke soal ranah kerjanya seorang amil. Kan itu banyak melakukan kegiatan yang berhubungan dengan masyarakat luas, terus membantu kemalangan-kemalangan atau permasalahan-permasalahan pada masyarakat. Dan itu kan dilaksanakan secara terus-menerus gitu, menjadi rutinitas. Kak Fajar pernah nggak merasa lelah atau kayak kurang berdaya untuk membantu orang-orang itu, karena kan pasti permasalahannya banyak banget dan resource yang dimiliki juga sedikit. Maksudnya nggak bisa langsung semua masalah terselesaikan. Ya kalau masalahnya beres ya rumah amal bubar ya. Cuma ya itu bagus ya, karena zaman Umar bin Abdul Aziz kan orang bayar zakat tuh nggak ada. Tapi bukan karena semua orang itu kaya ya, bukan semua karena orang itu hartanya mencapai nisab semua. Maksudnya nggak mau nerima zakat, bukan nggak mau bayar zakat, nggak mau nerima zakat. Tapi bukan karena orang itu udah kaya, udah penghasilannya gede, nggak. Tapi karena mindset ya. Mindset mereka bahwasanya, wah saya nih orangnya mampu, orangnya bisa untuk makan besok aja dia nggak mau bergantung dengan orang lain. Nah itu mindset ya. Makanya orang ketika zaman Umar bin Abdul Aziz waktu itu, beliau yang mengubah mindsetnya, bukan mengubah pendapatan per kapitanya jadi berapa enggak. Nah, kemudian ya kalau yang kaitan pertanyaannya tadi, pernah lelah atau enggak ya tentu pasti pernah ya. Namanya kita manusia ya, wajar lah ya, teman-teman juga kita kuliah kadang rutinitas tuh perlu selingan lah ya. Enggak semuanya belajar tiap hari, perlu ngobrol sama teman, perlu main kemana, selingan ya. Cuma jangan keseringan main terus atau ngobrol terus malah nggak belajar. Nah paling saya memang ketika lelah, ketika memang istilahnya jenuh, capek, ini orang kayaknya dibantu nggak berubah-ubah ya. Ya kita pertama ingat ya, tugas kita itu adalah sebagai wasilah itu ya kita ikhtiar gitu ya. Masalah nanti dia mau berubah atau enggak ya itu kalau kita udah maksimal ya udah ya, urusan dia sama Allah kayak gitu. Tinggal kita bagaimana ikhtiar kita, karena kalau kita fokus ke satu orang, satu komunitas ya kita nggak akan menyentuh yang lain. Kemudian kalau saya lelah juga ya, saya mencoba men-challenge diri pribadi juga ya, mencoba men-challenge diri saya sendiri gimana supaya saya bisa nggak jenuh, supaya nggak lelah, supaya nggak bosan. Tadi ya dengan inovasi-inovasi tadi yang sudah di awal dibilang ya, dengan kita bisa menciptakan inovasi baru, meng-create hal-hal baru, nah itu suatu rutinitas yang tidak membosankan dan juga malah men-challenge kita ya. Itu yang bikin kita nggak lelah dan juga nggak bosan. Oke, berarti ya lelah pasti ada, cuma balik lagi kembalikan ke Allah dan ya berusaha sebagaimana manusia bisa berusaha gitu ya Kang. Dan justru ternyata di saat lelah itu kalau misalnya coba membuat inovasi itu bisa membantu menghilangkan lelah yang lagi dirasakan. Oke, nah tadi kan udah lumayan ngobrol banyak nih Kang soal pandangan-pandangan hidup Kang Fajar yang berhubungan dengan menjadi amil, empati, pengabdian kepada masyarakat dan lain-lain. Nah saya penasaran Kang, kan ini segmen YouTube-nya BAS nih, dan Kang Fajar juga merupakan alumni dari BAS. Gimana sih peran BAS untuk membentuk pandangan hidup Kang Fajar yang sekarang? Oke. Ya saya BAS 2 periode dulu. Bukan sombong ya. Enggak. Cuma terkait value-nya ya. Terkait value-nya saya alhamdulillah BAS ya 2 periode 2017 dan 2018 ya. Cuma itu masa-masa transisi yang saya dapatkan waktu 2017 itu ya masih awal ya Mas ya, masih awal. Kemudian juga masih ada beberapa hal yang menurut saya kurang di scale up kayak gitu lah istilahnya. Kemudian 2018 sudah lebih baik dan alhamdulillah banyak banget value yang saya dapatkan. Ya peran BAS tentunya ini saya sebagai salah satu program Amal Salman ya teman-teman ya. Sangat bagus sekali, sangat penting sekali untuk bisa hadir di masyarakat ya. Dan juga kan kita tagline itu nilai leading figure ya. Leading figure itu kan bermakna kita bisa menjadi figur, bisa menjadi leading di manapun kita berada. Dan nggak mesti jadi yang utama pemimpin ya. Jadi teman-teman nilai leading figure berarti teman-teman di BEM harus jadi ketua BEM. Nah, teman-teman di unit harus jadi ketua unit. Nah, teman-teman di mana lagi? Di organisasi ekstra harus jadi ketuanya enggak ya. Teman-teman yang penting bisa jadi figur di sana. Dan teman-teman nggak mesti jadi ketua sesuatu ya, teman-teman jadi aktif di kewirausahaan misalnya,
itu sudah menjadi leading figure, karena teman-teman bisa menjadi figur sesuai dengan apa yang teman-teman bisa gitu, dan juga apa yang teman-teman fokuskan. Nah itu BAS tentunya melahirkan orang-orang seperti itu ya, melahirkan orang-orang yang bisa menjadi figur tentunya sesuai dengan bidang minatnya masing-masing. Dia ada yang minatnya kewirausaha, ada yang ke profesional, ada yang ke akademisi, praktisi, dan yang lainnya. Nah itu terlihat sekarang ya bagaimana alumni-alumninya sudah bisa berkontribusi dan juga bisa memberikan banyak manfaat ke masyarakat sesuai dengan bidangnya masing-masing. Ada yang lagi S2 sambil ngajar, ada yang jadi dosen, ada yang jadi pengusaha, ada yang jadi praktisi apa. Nah itu menurut saya peran Besok Aktivis Salman ya, dan dia yang pentingnya dia tetap membawa nilai-nilai Besok Aktivis Salman. Jadi dia nggak yang istilahnya bukan orang yang sekedar jadi figur, tapi dia membawa nilai, membawa value yang sudah kita coba tanamkan. Itu sih kontribusinya yang kaitannya dengan Besok Aktivis Salman. Oke, jadi yang Kang Fajar dapatkan sebagai Beswan Bas itu adalah nilai-nilai leading figure-nya itu ya Kang, yang bisa dibawa untuk kehidupan Kang Fajar sekarang di ranah pekerjaan dan lain-lain. Oke Kang, nah jadi aku penasaran nih Kang, untuk saat ini hal apa sih yang menurut Kang Fajar paling penting di hidup Kang Fajar? Yang paling penting tentunya pertama ridho Allah ya. Dan ridho Allah itu kan bergantung ridho orang tua. Jadi nyambung ya. Ya gimana hidup kita itu kan tentunya kalau muslim ya teman-teman ya, tentunya yang muslim yang taat apapun perbuatannya, tindak tanduknya, tingkah lakunya untuk mencari ridho Allah ya. Walaupun gak mesti soal ibadah aja ya teman-teman, soal duniawi jadi istilahnya jadi pengusaha, jadi profesional di kantornya itu juga kalau teman-teman niatin ridho Allah ya tentu akan dapat ridho Allah ya. Kalau teman-teman niatin kerja ya teman-teman walaupun aktif di masjid tapi niatnya nyari duit ya tentu utamanya duit gitu ya. Cuma kan kita pertama memang ridho Allah ya untuk bisa berkah, untuk bisa nanti bakal jadi akhirat. Kemudian juga ridho orang tua ya tentunya keluarga ya yang utama. Ya gimana apa ya, tentunya apapun yang akan saya lakukan tuh tentu saya tuh pertama ya minta ke Allah dulu, kemudian minta ke orang tua ya, minta doain, minta restu, dan juga minta pandangannya baiknya kayaknya gimana. Nah itu juga menjadi guide lah ya bagi saya, jadi pembatas sehingga ya nggak melenceng lah, nggak kemana-mana. Karena saya juga anak rantau ya dari Sumatera, dari jauh juga. Tentunya pengawasan dan juga selalu report lah ya, baik ke Allah melalui sholat dan juga ke orang tua melalui telepon, video call dan lainnya, itu menjadi hal yang sangat penting bagi saya. Oke, jadi balik lagi pegangannya kembali ke Allah, terus karena ridho Allah adalah ridho orang tua, jadi hubungan dengan orang tua juga menjadi penting. Baik Kang, nah karena ini adalah podcast, jadi karena judul segmen kita kali ini kan bersua kembali Kang, jadi bernostalgia kembali nih ke masa-masa di mana para alumni BAS itu menjadi Beswan. Kalau dari Kang Fajar sendiri, ya walaupun sekarang Kang Fajar juga berkecimpungnya di rumah Amal Salman gitu. Tapi kan tiap bulan hampir ketemu ya? Iya. Kurang ya? Enggak. Tapi kan maksudnya beda gitu, beda waktunya, beda memorinya. Apa sih yang paling Kang Fajar kangenin dari menjadi Beswan BAS? Yang paling dikangeni itu bisa ngobrol dengan teman-teman seperjuangan ya. Maksudnya kita dapat pembinaan oke lah ya, dari para expert dan yang lainnya. Nah tapi itu istilahnya kita interaktif mah ada ya, tanya jawab dan lain, cuma nggak terlalu intens gitu ya. Itu jadi nilai plus juga. Cuma menurut saya yang paling berkesan itu saat-saat dimana kita bisa saling berinteraksi ya antara Beswan Besok Aktivis Salman. Nah itu kan teman-teman kan semuanya kan dari berbagai macam latar belakang, berbagai macam kampus, daerah, organisasi dan semuanya. Nah itu kan menambah hasanah kita ya. Ya saya ada teman yang kuliah di mana misalnya, jadi bisa tahu oh gimana kuliah di UI misalnya, gimana kuliah di Undip, di UGM gitu. Jurusannya juga gimana, kamu kedokteran apa aja nih pelajari, jadi saya ngerti gitu kan, dia juga jelasin jadi kuliah gitu ya. Kemudian juga ada yang
jelasin daerahnya. Oh iya saya dari Padang, dari Medan. Oh iya gimana Padang, Medan gimana? Nah itu kan menambah khazanah kita ya. Nah, itu yang paling saya rindukan sih, bisa bercengkerama, berinteraksi dengan teman-teman sesama perjuangan. Oke, jadi keberagaman Hmm, teman-teman yang ada di beasiswa aktivis Salman itu ya Kang. iya. Dan jadinya bisa saling bertukar cerita, bertukar pandangan tentang ya hal-hal yang mungkin Iya. kalau di hidup kita tuh kita nggak dapatkan gitu. Hmm, Oke, nah terakhir nih Kang, hmm. kan tadi udah bahas banyak banget ya Iya. soal menjadi amil muda, terus latar belakangnya, nilai-nilai hidup Kang Fajar, dan itu bernostalgia lah ke belakang. Sekarang nih Kang, kalau untuk kedepannya, em, tujuan hidup Kang Fajar untuk saat ini gitu, kayak tujuan akhirnya tuh Hmm. apa sih Kang? Tujuan akhirnya ya, tujuannya surga ya. Udah beda semua. Tujuan hidup, jadi saya tuh seperti di awal sampaikan ya, tujuannya saya ingin bisa berkontribusi ya, spesifiknya khususnya di bidang ekonomi dan pendidikan. Nah itu saya tuliskan juga di Instagram saya, nanti ada aja postingannya. Siap Kang. Enggak. Ya tadi tujuannya di bidang kontribusi, bidang pendidikan dan teknologi. Karena saya ketika kuliah tuh banyaknya ya berkecimpung di sana ya. Ketika sambil awal kuliah pun ya, bisa jadi volunteer, bisa ikut coba jual-jualan, bantu orang dikit segala macam. Nah itu dua itu menurut saya penting ya, karena ya salah satu aspek ya kalau kita mau bangkit gitu ya, baik secara pribadi, secara komunitas, kelompok maupun negara, bahkan juga mungkin umat secara keseluruhan, ya dua aspek itu menjadi hal yang penting ya, pendidikan dan ekonomi. Gimana pendidikan itu kan bisa membangun orang lah ya, mindset, SDM, membangun framework kita semuanya. Makanya pendidikan saya berusaha berkontribusi di sana ya. Makanya di Rumah Amal Salman ini alhamdulillah terfasilitasi ya. Saya awalnya megang program beasiswa Baraya Salman, sekarang namanya Beasiswa Luar Negeri. Kemudian jadi manajer program, sekarang bisa banyak ngadain program pendidikan, bisa yang memantau teman-teman semua ya, ya kayak teman-teman sekarang juga ya, menerima beasiswa aktivis Salman. Saya ya coba bareng-bareng teman-teman yang lain ya, coba kita strategiskan gimana supaya bisa teman-teman tuh berkembang dan yang lainnya. Kemudian menciptakan generasi tadi ya. Kemudian ya ekonomi, dimana ekonomi itu kan jadi unsur yang sangat penting ya bagi kita untuk bisa terus ya hidup tenang, walaupun juga duit nggak jadi patokan untuk tenang ya. Tapi nggak ada duit juga pusing. Benar. Ya semuanya nggak butuh apa sih? Duit bukan semuanya ya, tapi semuanya butuh duit nih. Nah ekonomi ya kayak hadis Rasul juga ya, kan mana kemiskinan itu mendekatkan dengan kekufuran ya. Makanya ya orang-orang yang istilahnya perlu dibantu, orang-orang prasejahtera kalau kita bahasa ini ya. Prasejahtera itu kan orang-orang yang ya kalau dia nggak kuat imannya ya, kalau dia nggak punya kependirian yang teguh, ya gampang gelap mata ya. Ya orang rata-rata kan yang nyuri, yang itu kan dia karena miskin ya, bisa karena miskin harta, bisa karena miskin akhlak ya. Kalau orang koruptor kan miskin akhlak ya. Dia kan orang mana koruptor yang bukan lulusan kampus bagus, jabatannya tinggi. Karena tukang beca nggak bisa korupsi ya, karena nggak pegang duit ya. Nah ekonomi tadi balik ekonomi. Ya saya rasa tadi ya, dengan saya bisa nanti berkontribusi dalam bidang ekonomi, sekarang di Rumah Amal juga terfasilitas ya. Saya kan ada program ekonomi juga ya, jadi bisa ngebantu orang-orang yang butuh modal usaha, yang terjerit utang, yang nggak ada duit buat dia makan, nggak ada buat anaknya sekolah, nggak ada buat bayar kontrakan. Nah itu kita coba bantu. Kemudian saya juga ya punya usaha juga gitu ya, walaupun belum maju, belum bisa sepesat Microsoft misalnya punya ribuan karyawan. Ya nanti semoga bisa ya. Amin. Tapi ya sedikitnya bisa ya bantu mitra di usaha saya lah ya, ngasih proyek, ngasih bantuan buat keluarganya dan yang lainnya. Nah itu menurut saya menjadi kontribusi yang
menyenangkan dan juga menenangkan ya, kita bisa membantu ekonomi banyak orang. Itu sih, Pak. Oke, jadi tujuan akhirnya itu adalah meraih surga Allah dengan cara berkontribusi di ranah pendidikan dan ekonomi untuk juga nanti bisa menciptakan generasi selanjutnya yang kondisinya lebih baik lagi ya, Kang. Oke, Kang Fajar. Jadi terima kasih banyak nih, Kang, karena udah mampir ke ruang nostalgia kita di Bersua Kembali. Dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Dadah!